Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenang Imam Muslim, jasa dan keteladanannya. Konten ini disarikan oleh Arif R. Khalid AR. Sultan Mansur di Pustaka Buya Hamka. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Semoga Allah memberkahi hidup kita yang sebentar di dunia yang fana ini. Amin. Kita kaum muslimin sering mendengar nama Bukhari dan Muslim. Ulama ahli hadis paling masyhur sepanjang sejarah setelah zaman 4 imam mazhab. Zaman mereka hidup sudah terpaut lebih 1200 tahun dengan zaman kita sekarang ini. Salah satu ulama dan imam yang terkenal di kalangan kaum muslimin adalah Imam Muslim penyusun Sahih Muslim. Umat Islam banyak membaca hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Walaupun tidak semua orang merasa ingin tahu lebih jauh tentang nama yang mereka baca itu. Berikut ini biografi singkat dari Imam Muslim. Mudah-mudahan menambah rasa cinta kita pada beliau. Nasab dan kelahiran. Nama beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Wad bin Qusyas Al-Qusyairi An-Naisaburi. Qusyair adalah kabilah Arab yang dikenal. Sedangkan Naisabur adalah sebuah kota yang masyhur di wilayah Khurasan. Kota ini termasuk kota terbaik di wilayah tersebut. Kota yang terkenal dengan ilmu dan kebaikan. Imam Muslim dilahirkan di zaman generasi tabi'in ketiga di Naisabur pada tahun 206 Hijriah atau bertepatan 821 Masehi. Kunyahnya adalah Abu Al-Husain. Dan lakop, panggilan, atau digelari dengan Al-Hafiz, Al-Mujawid, Al-Hujjah, Sadiq. Masa kecil, Imam Muslim dibesarkan di rumah yang penuh dengan ketakwaan, kesalehan, dan ilmu. Ayahnya, Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, adalah seorang yang mencintai ilmu. Sang ayah rajin hadir di majelisnya para ulama. Ayahnya mendidiknya dengan semangat kesalehan dan cinta ilmu yang ia miliki itu. Imam Muslim rahimahullah memulai perjalanan belajarnya di usia belia. Safar pertama ia lakukan saat ia berusia tidak lebih dari 18 tahun. Mulai saat itu, sang imam muda mulai serius mempelajari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi mengatakan, kali pertama ia mendengar kajian sunnah, hadits, adalah saat usianya menginjak 18 tahun. Ia belajar dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, guru-guru Imam Muslim. Imam Muslim memiliki guru yang banyak. Jumlahnya mencapai 120 orang. Di Mekah, ia belajar kepada Abdullah bin Maslamah Al-Kanabi. Ialah gurunya yang paling senior. Ia mengunjungi Kufah, Irak, Al-Haramain, Mekah dan Madinah, dan Mesir untuk mempelajari hadits. Di antara guru-gurunya adalah Imam Bukhari rahimahullah, tokoh ilmu hadis termasyhur sepanjang sejarah, Yahya bin Yahya An-Naisaburi, Imam Qutaibah bin Said, Said bin Mansur, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Haitsamah Zuhair bin Harb, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, Abu Musa Muhammad bin Al-Musana, Hunad bin As-Siri, Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, Abdullah Ad-Darimi, dan lainnya. Murid-murid Imam Muslim rahimahullah. Kedudukan yang tinggi dalam keilmuan membuat pelajar dari segala penjuru datang untuk belajar kepada Imam Muslim. Di antara mereka adalah Ali bin Al-Hasan bin Abi Isa Al-Hilali.
Beliau adalah murid seniornya. Kemudian Husain bin Muhammad al-Kabani, Abu Bakar Muhammad bin An-Nadar bin Salamah al-Jarudi, Ali bin al-Husain bin al-Junaid ar-Razi, Solih bin Muhammad Jazroh, Abu Isa at-Turmuzi, Ahmad bin al-Mubarak al-Mustamli, Abdullah bin Yahya as-Sarhasi al-Qadi, Nasr bin Ahmad bin Nasr al-Hafiz, Del. Warisan Imam Muslim meninggalkan banyak karya tulis, ilmu yang luas, yang tak layak disia-siakan. Dari sekian banyak karya beliau, ada yang masih ada hingga sekarang. Ada pula yang telah hilang. Di antara karya tulis beliau adalah Sahih Muslim. Inilah karya beliau yang paling masyhur di tengah kaum muslimin, At-Tamyiz, Al-Ilal, Al-Wuhdan, Al-Afrad, Al-Akran, Su'alatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab Amr bin Shu'aib, Al-Intifa, Bi'uhu bi As-Siba, Kitab Masyayih Malik, Kitab Masyayih Ats-Sauro, Kitab Masyayih As-Subah. Men laisa lahu ila rawin wa ahadin, al-muhadramin, aulat sahabah, awam al-muhadisin, at-tabakat, afrad syamiyin. Metodologi Imam Muslim dalam meriwayatkan hadits. Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta, sebuah kitab yang menjadi landasan hukum-hukum dari kitab Sahih Al-Muttafaq alaih. Buku hadits ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Imam Muslim meneliti kembali jalur sanad hadits-hadisnya yang berbeda-beda. Menyusun hadis-hadis dari beberapa jalur dan dari periwayat yang berbeda-beda. Demikian juga, beliau susun hadis-hadis dalam bab yang berbeda-beda sesuai dengan makna yang dikandungnya. Kemudian datang Muhammad bin Ismail al-Bukhari, imamnya para ahli hadits. Ia memilah hadis-hadis dan meriwayatkannya di dalam sahihnya dengan cara mengelompokkan jalur periwayatan dari kalangan penduduk Hijaz, Irak, dan Syam. Imam al-Bukhari memilih hadis-hadis yang disepakati kesahihannya dan meninggalkan hadis-hadis yang kesahihannya masih diperdebatkan. Ia mengelompokkan hadis-hadis dengan kandungannya masing-masing. Setelah itu Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qurashiri rahimahullah menyusun pula kitab sahih. Beliau meniru langkah yang dilakukan Imam al-Bukhari, yaitu hanya menukil hadis-hadis yang disepakati saja kesahihannya. Berbeda dengan Imam al-Bukhari, Imam Muslim menghapus riwayat yang berulang, kemudian mengumpulkan jalan-jalan sanadnya di tempat yang sama, dan mengelompokkannya dengan bab fikih. Imam Muslim menghabiskan waktu 15 tahun untuk menyusun kitab sahihnya. Ahmad bin Salamah mengatakan, "Aku pernah bersama Muslim saat penulisan sahihnya. Lama penulisannya 15 tahun. Ia menulis di negerinya." Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan, Muslim menulis kitabnya di kampung halamannya, dengan menghadirkan inti kitabnya saat sebagian besar gurunya masih hidup. Muslim sangat menjaga lafadz hadits dan meneliti redaksinya. Pujian para ulama. Abu Quraisy al-Hafiz mengatakan, "Aku mendengar Muhammad bin Bashar mengatakan, di dunia ini, orang yang benar-benar ahli dalam bidang hadits ada 4 orang, Abu Zurah di kota Rai, Muslim di Naisabur, Abdullah ad-Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Ismail, Imam al-Bukhari di Bukhara." Dinukil dari Abu Abdullah al-Hakim bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab al-Farah mengatakan,
Muslim bin Al-Hajjaj adalah ulamanya seluruh kalangan. Ia seorang yang paling memahami ilmu. Al-Hafiz Abu Ali An-Naisaburi mengatakan, tidak ada di kolong langit ini sebuah kitab dalam ilmu hadits yang lebih sahih dari kitabnya Muslim. Siddiq bin Hasan Al-Qanuji memuji Imam Muslim dengan mengatakan, Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kusyairi Al-Baghdadi adalah salah seorang imam dan hafiz. Salah seorang imamnya para ahli hadits. Imam masyarakat Khurasan dalam ilmu hadits setelah Al-Bukhari. Ahmad bin Salamah mengatakan, aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim lebih mengunggulkan Muslim dalam pengetahuan sahih dibanding ulama-ulama di zamannya. Wafatnya Imam Muslim rahimahullah. Usia Imam Muslim bisa dikatakan tidak panjang. Hanya 55 tahun. Beliau wafat dan dimakamkan di Naisabur pada tahun 261 Hijriah atau bertepatan 875 Masehi. Rahimahullah rahmatan wasiatan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau terhadap umat Islam dengan sebaik-baik balasan.